Buku Bahasa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kelas 8 tahun 2021 Bab 2 Membuat iklan, slogan, dan poster. Subbab B Menyimpulkan pesan dalam iklan komersial Bagian 1. Menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Hai teman-teman, masih semangat menyimak buku audio ini kan? Hayo, masih ingatkah materi yang kalian pelajari sebelumnya? Ya, pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa sebuah iklan memuat informasi yang lengkap tentang sebuah produk. Iklan yang tidak lengkap akan menimbulkan kebingungan bagi yang membacanya. Hal ini dapat membuat mereka kurang tertarik untuk mengenali produk yang diiklankan. Kalian dapat menyimak contoh iklan yang tidak memiliki informasi lengkap seperti berikut dan menyimpulkan pesan yang terdapat di dalam iklan. Tetap semangat dalam menyimak ya. Selamat mendengarkan. Teman-teman, pada gambar 2.4 ada contoh iklan yang tidak lengkap dalam gambar tersebut. Terdapat gambar seorang laki-laki berkemeja biru dengan dasi bercorak dan seorang wanita dengan rambut terurai. Dalam iklan tersebut hanya terdapat beberapa tulisan saja. Tulisan pertama yaitu Toko Orien. Lalu di bawahnya tertulis diskon akhir pekan. Nah, terasa ada informasi yang kurang bukan dalam iklan tersebut? Maka dari itu, jawablah pertanyaan berikut. 1. Informasi apa saja yang tidak dicantumkan dalam iklan tersebut? 2. Apakah kalian tertarik dengan iklan tersebut? Selamat mengerjakan. Wah, kini teman-teman semakin paham ya tentang unsur-unsur iklan yang lengkap dan yang tidak lengkap. Berikutnya, simaklah penjelasan mengenai pesan iklan komersial. Membaca. Mengenal pesan iklan komersial. Ketika kalian menonton televisi atau menyimak pembacaan koran, kalian mungkin akan menemukan iklan. Menurut KBBI, iklan adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah, atau di tempat umum. Iklan terbagi dua, yaitu iklan komersial dan non-komersial. Pada subbab ini, kalian akan mempelajari iklan komersial. Iklan komersial biasanya digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan sebuah barang atau jasa. Iklan-iklan ini dipasang di media atau di tempat-tempat umum untuk menarik perhatian orang-orang. Pada umumnya, sebuah iklan komersial memuat informasi seputar produk yang diiklankan. Informasi itu seputar siapa pembuatnya, apa produknya, apa keunggulan produk tersebut, dan siapa konsumennya. Iklan yang memuat informasi tidak jelas akan menimbulkan kebingungan bagi orang yang melihatnya. Mengapa hal-hal tersebut harus dijelaskan dalam sebuah iklan? Berikut ini beberapa alasannya. Pertama, konsumen mengetahui pihak yang bertanggung jawab pembuat produk tersebut. Kedua, konsumen mengetahui produk yang diiklankan. Ketiga, konsumen tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Keempat,
iklan produk tersebut tepat sasaran. Teman-teman, 4 informasi tersebut dapat disampaikan melalui teks, gambar, suara, gerak, dan kombinasinya. Nah, sekarang coba simak kembali iklan kios Pak Jal. Setelah itu, mari cermati pesan-pesan yang terkandung di dalamnya pada tabel audio 2.5. Pesan-pesan yang terkandung dalam iklan kios Pak Jal. Pertanyaan nomor 1. Siapa pemilik produk yang diiklankan? Jawabannya, orang yang memiliki kiosnya adalah Pak Jal. Jawaban diketahui dari nama kios yang ditampilkan di iklan. Pertanyaan nomor 2. Apakah konsumen tahu nama atau jenis produk yang diiklankan? Jawabannya, tahu. Jawaban tersebut diketahui dari teks menyediakan bahan-bahan masakan yang segar, sayur dan buah langsung diambil dari kebun, serta terdapat gambar sayur mayur di badan iklan. Pertanyaan nomor 3. Apakah iklan ditujukan pada konsumen yang jelas? Siapa konsumennya? Jawaban, ya. Iklan ditujukan untuk mereka yang kegiatan sehari-harinya memasak. Konsumen utama adalah ibu rumah tangga. Jawaban diketahui dari testimoni yang menampilkan gambar seorang ibu. Pertanyaan nomor 4. Pesan apa yang ingin disampaikan iklan kios Pak Jal? Jawaban, mengajak orang-orang untuk membeli bahan masakan di kios Pak Jal. Jawaban diketahui dari teks testimoni yang ada di iklan. Teks tersebut bersifat membujuk orang agar membeli bahan masakan di kios tersebut. Ajakan itu juga disampaikan melalui foto-foto sayur mayur segar. Itulah pesan-pesan yang terkandung dalam iklan kios Pak Jal. Teman-teman, itulah materi yang kita pelajari pada bab 2, subbab B, bagian 1 ini. Wah, semakin menarik pembahasan kali ini. Teman-teman, pada bagian selanjutnya, kalian akan mempelajari cara menemukan pesan dalam iklan. Simak terus buku audionya dengan penuh semangat. Sampai jumpa ya! Hai, tetap semangat ya dalam menyimak buku audio ini. Teman-teman, masih ingatkah materi yang kalian pelajari sebelumnya? Pada materi sebelumnya, kalian pasti sudah memahami cara menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Dalam membuat iklan komersial, kalian harus menyertakan siapa penanggung jawab produk tersebut. Lalu, kalian harus menyertakan jenis produk tersebut, serta berilah ulasan mengenai kualitas produk tersebut sehingga iklan tersebut tepat sasaran. Maka, materi berikutnya adalah menemukan pesan dalam iklan. Tetap semangat dalam menyimak ya. Selamat mendengarkan. Jelajah kata. Teman-teman, pada teks kios Pak Jal, kalian menemukan beberapa kata yang berhubungan dengan iklan. Berikut beberapa di antaranya. Simak dengan baik ya. Produk artinya hasil produksi atau hasil sebuah pekerjaan yang berbentuk barang atau jasa. Konsumen artinya orang yang menggunakan produk. Testimoni artinya pengakuan atau penilaian yang disampaikan oleh seseorang untuk sebuah produk. Teman-teman, itulah beberapa kata beserta artinya
yang kalian temukan pada teks Kios Pak Jal yang disimak. Teman-teman, berikutnya pada kegiatan 3, menemukan pesan dalam iklan, kalian akan melaksanakan aktivitas secara berkelompok. Maka dari itu, simak penjelasan berikut. Kegiatan 3. Menemukan pesan dalam iklan. Sudah siap beraktivitas? Mari diskusikanlah iklan berikut dengan temanya. Dengan cara mencermati informasi yang ada di dalam iklan toko buku biru. Setelah itu, kalian bisa mengutarakan langsung pendapat kalian mengenai iklan tersebut, atau kalian bisa meminta bantuan kepada guru serta keluarga untuk mengisi tabel pesan iklan yang telah kalian cermati. Setelah selesai, maka presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Simaklah komentar teman-teman kalian. Berilah tanggapan dengan bahasa yang baik dan sopan. Adapun isi informasi yang terdapat dalam iklan komersial adalah sebagai berikut. Teman-teman, pada gambar 2.6 yang diaudiokan berikut, terdapat iklan toko buku biru muda. Di dalam iklan tersebut, terdapat sejumlah buku berwarna-warni yang berjejer rapi di dalam koper yang terbuka. Lalu, terdapat gambar handphone di atas sebuah buku pada sebuah meja. Terdapat keterangan bertuliskan, dapatkan diskon hingga 50%. Di antara gambar buku-buku tersebut, selain berupa gambar, iklan tersebut memuat sejumlah informasi. Di antaranya yaitu, terdapat tulisan pada bagian atas toko buku. Di bawahnya ada tulisan biru muda yang diberi tanda kutip. Di bawah tulisan biru muda yang diberi tanda kutip, tertulis alamat toko yaitu Jalan Ahmad Yani, nomor 316C. Pada bagian kanan atas, terdapat tulisan, "Kami hanya menyediakan yang terbaik." Selain itu, terdapat informasi dengan keterangan mencari buku-buku pelajaran, mencari buku-buku pendamping pelajaran, atau mencari novel dan binder untuk sekolahmu. Ayo ke Biru Muda saja. Selanjutnya, terdapat gambar troli di bagian bawah kanan pada iklan tersebut. Teman-teman tentu dapat membayangkan bagaimana iklan tersebut berbentuk. Menarik bukan? Teman-teman semua, untuk selanjutnya, teman-teman dapat mengutarakan jawaban atau bisa juga mengisi pada sebuah tabel pada tabel 2.6, yaitu tentang pesan-pesan yang terkandung dalam iklan toko buku biru muda. Adapun bagian-bagian yang perlu dijawab atau dituliskan terlebih dahulu adalah sebagai berikut. Teman-teman, mintalah bantuan keluarga atau guru untuk membuat sebuah tabel dengan 4 kolom ke samping, lalu buat 5 baris ke bagian bawah. Kolom pertama, penomoran. Lalu, bagian pada kolom 2 ke samping, yaitu bagian pertanyaan. Kemudian, pada bagian kolom selanjutnya, tertulis jawaban, dan kolom terakhir memuat tulisan jawaban diketahui dari. Teman-teman, simak 4 pertanyaan berikut dan tulis pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom nomor 2 atau kolom pertanyaan ke bawah.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut. 1. Iklan apakah itu? 2. Siapa yang membuat iklan tersebut? 3. Iklan tersebut ditujukan untuk siapa? 4. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Nah, teman-teman, dengan menjawab pertanyaan dan menuliskannya di dalam tabel, kalian berlatih menyimpulkan informasi yang ada dalam sebuah iklan. Selamat mengerjakan! Teman-teman, itulah materi yang kita pelajari pada bab 2, subbab B, bagian 1 ini. Wah, semakin menarik pembahasan kali ini. Teman-teman, pada bagian selanjutnya, kalian akan mempelajari analisis iklan yang efektif pada bagian ketiga. Simak terus buku audionya dengan penuh semangat. Sampai jumpa ya! Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi prima. Teman-teman, pelajaran kali ini masih di bab 2, subbab B, yaitu menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Pada materi subbab B bagian 2 ini, kalian akan menyimak pembahasan tentang iklan yang efektif. Untuk itu, tetap semangat dan fokus dalam menyimaknya ya. Selamat mendengarkan. Membaca. Teman-teman, perlu kalian tahu bahwa iklan yang efektif adalah iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen. Seperti apa iklan yang efektif itu? Jawabannya ada 2, yaitu 1. Tampilan iklan, baik gambar maupun teks, harus sesuai dengan keadaan konsumen yang dituju. 2. Tampilan iklan, baik gambar maupun teks, harus sesuai dengan produk yang diiklankan. Berikut ini adalah iklan produk permen. Iklan ini ditujukan untuk anak-anak. Apakah iklan ini efektif untuk anak-anak? Mari kita analisis. Pada gambar 2.7, terdapat iklan permen Milky 1. Pada gambar iklan tersebut, terdapat seorang anak laki-laki memegang permen lollipop di tangan kanannya. Selain itu, pada iklan tersebut, terdapat gambar berbagai macam bentuk permen untuk dijadikan background foto anak kecil tersebut. Nampak sekali warna-warna yang mencolok dan menarik perhatian. Dari segi tulisan dalam iklan tersebut, terdapat tulisan di bagian atas, yaitu permen Milky. Lalu di sampingnya ada tulisan, "Wow, enaknya!" Kemudian ada tulisan kecil di bagian bawah, yaitu "Dapatkan di warung terdekat di rumahmu." Dibuat oleh Bintang Milky. Teman-teman, selain info berupa gambar dan tulisan, iklan permen ini terdapat juga keterangan lain yang mendukung iklan tersebut. Hal tersebut terdapat pada gambar 2.8 iklan permen Milky 2. Adapun info tambahannya sebagai berikut. Susu sangat kaya dengan nutrisi. Zat gizi di dalam susu bermanfaat untuk pertumbuhan anak-anak. Kami menjadikan susu sebagai bahan dasar permen susu Milky. Kami hanya menggunakan susu sapi segar dan terpilih. Dapatkan permen susu Milky di warung-warung di dekat rumah kalian. Permen Milky. Teman-teman, setelah menyimak iklan permen Milky, mari simak juga perbandingan analisis iklan permen Milky yang terdapat pada tabel 2.7 berikut.
Teman-teman, simaklah baik-baik penjelasan berikut terkait perbandingan analisis iklan permen Milky berdasarkan tabel 2.7. Pertama, produk yang diiklankan yaitu permen Milky. Kedua, produk ditujukan untuk anak-anak. Hal yang dianalisis. Teks iklan. Iklan 1. Teks sedikit, sederhana, dan mudah dimengerti. Iklan 2. Teks banyak, tidak cocok untuk anak-anak, dan lebih cocok untuk orang dewasa. Gambar. Iklan 1. Memuat gambar permen yang mencolok. Pada iklan juga terdapat gambar anak yang sedang memegang permen. Ekspresi wajah anak terlihat gembira. Ekspresi gembira mendukung pesan iklan bahwa permen Milky punya rasa yang enak. Iklan 2. Hanya ada gambar permen sebagai pelengkap teks. Gambar kurang menonjol sehingga kurang menarik perhatian. Iklan justru lebih menonjolkan teks yang cukup panjang, sehingga terkesan kurang menarik. Kelengkapan informasi. Iklan 1 mengandung informasi yang lengkap, seperti A. Nama produk, yaitu permen Milky. B. Keistimewaan produk, yaitu rasa permen yang enak. C. Pembuat produk, yaitu bintang Milky. D. Konsumen yang dituju, yaitu anak-anak. Tercermin dari gambar dan bahasa iklan yang mudah dipahami anak-anak. Iklan 2 tidak mengandung informasi yang lengkap, seperti pembuat produk dan konsumen yang dituju. Produknya ditujukan untuk anak-anak, tetapi bahasa iklan yang digunakan untuk orang dewasa. Teman-teman, kesimpulan dari uraian dalam tabel tersebut adalah bahwa iklan yang efektif merupakan iklan 1 karena konsumen yang dituju jelas. Kalimat iklan sesuai dengan konsumen yang dituju. Gambar sesuai dengan konsumen. Dan informasi yang disampaikan cukup lengkap. Teman-teman, itulah materi yang kalian telah pelajari pada bab 2, subbab B, bagian 2. Seru sekali ya. Pada bagian selanjutnya, kita akan mempelajari materi pada subbab C, yaitu tentang menyimpulkan pesan dalam iklan non-komersial, mengenal struktur teks, laporan hasil observasi. Simak terus buku audionya dengan penuh semangat ya. Sampai jumpa. Kegiatan 4. Teman-teman, pada kegiatan 4, mencermati iklan efektif, kalian akan berlatih mencermati iklan efektif secara berkelompok dengan cara berdiskusi, tentu dengan bantuan dan instruksi guru. Duduklah berkelompok, simak dan cermatilah kedua iklan saus tomat Marinca berikut ini. Kemudian, analisislah kedua iklan tersebut. Menurut kalian, iklan manakah yang lebih efektif? Selamat menyimak. Gambar 2.9. Iklan pertama, saus tomat Marinca 1. Pada iklan saus tomat Marinca 1, terdapat gambar produk saus tomat dengan kemasan botol kaca yang isinya saus tomat berwarna merah
yang memenuhi botol kaca tersebut, serta terdapat label produk di bagian botol kaca tersebut, bertuliskan saus tomat. Dilanjutkan di bagian bawah tulisan saus tomat, terdapat gambar satu buah tomat berwarna merah. Setelah itu, dilanjut di bagian bawah gambar tomat, terdapat tulisan nama produk, yaitu Marinca. Di bagian terakhir, di bawah tulisan Marinca, terdapat tahun pertama kali saus tomat tersebut diproduksi. Di samping botol saus tomat Marinca, terdapat 4 buah tomat berukuran kecil. Di antaranya, 3 tomat berwarna merah dan 1 tomat berwarna hijau. Pada bagian atas iklan, tertulis saus tomat. Setelah itu, di bawah tulisan saus tomat, ada tulisan Marinca, ditulis dengan ukuran lebih besar. Selain itu, terdapat teks yang cukup panjang, yaitu saus tomat Marinca telah disukai oleh keluarga Indonesia sejak tahun 1972. Saus ini terbukti enak karena dibuat 100% dari tomat segar. Saus tomat Marinca menggunakan tomat-tomat yang dibeli langsung dari petani. Saus tomat ini sangat cocok untuk menjadi saus bakso, soto, sup, gorengan, dan aneka makanan lainnya. Lalu pada bagian bawah, terdapat tulisan sangat cocok untuk keluarga Anda. Buktikanlah sekarang juga. Nah, kalimat akhir tersebut ditulis dengan cetak tebal. Gambar 2.10, iklan kedua, saus tomat Marinca 2. Pada iklan saus tomat Marinca 2, secara visual lebih menarik karena terdapat gambar produk saus tomat dengan kemasan botol kaca yang isinya saus tomat berwarna merah yang memenuhi botol kaca tersebut, serta terdapat label produk di bagian botol kaca tersebut bertuliskan saus tomat. Dilanjut di bagian bawah tulisan saus tomat, terdapat gambar 1 buah tomat berwarna merah. Setelah itu, dilanjut di bagian bawah gambar tomat, terdapat tulisan nama produk, yaitu Marinca, di bagian terakhir. Di bawah tulisan Marinca, terdapat tahun pertama kali saus tomat tersebut diproduksi. Di samping botol saus tomat, terdapat sejumlah tomat yang disajikan dengan ukuran yang cukup besar. Setelah itu, pada iklan tersebut ditampilkan pada bagian atas berupa tulisan yang merupakan nama merek produk yang dijual, yaitu saus tomat Marinca. Selain itu, terdapat teks sederhana di bagian bawah kanan, yaitu hanya dari tomat asli terbaik untuk keluarga. Wah, menarik sekali ya teman-teman pelajaran kali ini. Berikutnya, teman-teman secara berkelompok bertugas menganalisis kedua iklan yang telah dipaparkan sebelumnya. Setelah itu, hasil analisis yang telah kalian kerjakan, presentasikanlah hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Berikut adalah tabel 2.8, analisis perbandingan iklan saus tomat. Untuk melengkapi tabel 2.8, kalian bisa meminta bantuan guru atau keluarga. Pada tabel 2.8, terdapat 3 kolom ke samping, dengan keterangan pada kolom pertama, hal yang dianalisis. Kolom kedua, iklan 1. Dan kolom ketiga, iklan 2. Adapun hal yang dianalisis yaitu 1.
Pada iklan ke-1 dan iklan kedua, terdapat teks iklan apa saja? 2. Pada iklan ke-1 dan iklan kedua, terdapat gambar apa saja? 3. Dan yang terakhir, pada iklan ke-1 dan iklan kedua, terdapat kelengkapan informasi apa saja? Selamat berdiskusi. Teman-teman, itulah materi yang kalian telah pelajari pada bab 2, subbab B, bagian 2. Seru sekali ya! Pada bagian selanjutnya, kita akan mempelajari materi pada subbab C, yaitu tentang menyimpulkan pesan dalam iklan non-komersial. Simak terus buku audionya dengan penuh semangat ya! Sampai jumpa!